Selamat datang di channel Baca Baca. Selamat menikmati novel yang berjudul Kekuatan Harvey Dark untuk Bangkit. Bab 43. Baiklah, Tuan Queen, aku akan memintanya untuk segera tersesat. Pengawas itu mengangguk cepat. Dia kemudian berbalik dan menatap Harvey dengan marah. Dia kemudian berkata, "Tuan, silakan pergi sekarang. Kami tidak menyambut Anda di sini. Jika Anda tidak tahu bagaimana cara pergi, kami akan meminta penjaga keamanan untuk mengantar Anda keluar." Harvey tidak ingin diganggu olehnya. Dia hanya maju selangkah dan menatap Mandy, yang berdiri di depannya. "Harvey, kenapa kamu ada di sini?" Mandy baru pulih sekarang. Saat melihat Harvey, sosok cantiknya terlihat sedikit gemetar. Dia dipenuhi dengan kegembiraan dan kecanggungan pada saat itu. Bahkan dia tidak tahu mengapa dia memiliki perasaan seperti itu. Dia jelas merasa cukup superior di depan Harvey. Sekarang untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia menemukan Harvey cukup menyenangkan untuk dilihat. Sebagian besar waktu, dia merasa sangat kesepian ketika dia tidak melihatnya. Yang paling penting adalah, dia merasa sangat canggung dan khawatir ketika dia melihat dia bersama pria lain. Dia takut dia akan marah. Mandy cukup bingung dengan perasaan seperti itu. Harvey tidak mengatakan apa-apa, tapi dia melirik Kevin di samping mereka. Mandy maju 2 langkah. Dia ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum dia memegang tangan Harvey dan menariknya ke samping. Dia kemudian berkata dengan lembut, "Harvey, jangan salah paham. Ini adalah sepupu Angel. Meskipun dia selalu mencoba untuk mendapatkan kasih sayangku, aku selalu menolaknya, tapi hari ini, ibuku memaksaku untuk datang ke sini." Mendengar itu, Harvey akhirnya mengetahui kebenarannya. Sebelum Mandy selesai berbicara, dia mengangguk dan menjawab, "Aku mengerti sekarang." Dia hanya bisa mengatakan bahwa ibu mertuanya adalah orang yang tidak sabar. Mereka belum melalui perceraian, tetapi ibu mertuanya sudah mulai mencari menantu lain dengan tidak sabar. Don sudah pergi, tetapi sekarang mereka memiliki pria lain bernama Kevin. Harvey mencibir dalam hati. "Mandy, siapa ini?" Kevin cukup tercengang saat itu. Orang macam apa Mandy itu? Dia adalah seorang dewi terkenal di Niamey. Dia selalu superior, dingin, dan menyendiri. Banyak orang ingin mendapatkan nomor kontaknya, tetapi mereka gagal melakukannya. Bagaimana dia bisa menghidupi petani atau pekerja seperti itu? Selain itu, mereka tampak cukup dekat satu sama lain. Saat itu Kevin agak kesal. Siapa ini? Kenapa pria seperti dia bisa dekat dengan Dewi? Dia tidak memiliki kesadaran diri sama sekali. Mandy membuka mulutnya sedikit, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Harvey menariknya ke belakang. Dia kemudian menatap Kevin dan berkata dengan tenang, "Aku suaminya. Lagi pula, bukan sembarang orang oleh Road bisa memanggilnya sebagai Mandy. Silakan berperilaku sendiri." Kevin tertegun sejenak. Setelah beberapa saat, dia tampak seperti dia mengerti situasinya. Dia mengukur Harvey dan tiba-tiba tertawa. "Tepat ketika aku mencoba mencari tahu siapa kamu. Ternyata kamu menantu yang tinggal mengapa? Apakah kamu menjadi sangat sombong setelah merayu mertua dan istrimu? Bagaimana caranya arogan kamu? Jika yang lain tidak menyadarinya, mereka mungkin tilik bahwa kamu adalah Itzio. Saya sangat menyadari situasi Anda. Nyonya Lilian Zimmer telah memberitahu saya tentang hal itu dengan jelas. Anda menantu tinggal mereka selama 3 tahun penuh.
Tapi Anda tidak tahu apa-apa selain melakukan pekerjaan rumah. Anda adalah legendaris yang tidak berguna, kan? Kevin tersenyum bahagia. Kemudian dia menatap Harvey dengan penuh arti, aku memang cukup penasaran. Apakah kamu tidak memiliki sedikit martabat? Bagaimana kamu bisa tetap tinggal di Zimmers? Jika aku jadi kamu, aku akan pergi dan bunuh diri. Bagaimana caranya bisakah seorang pria begitu tak tahu malu sepertimu? Tentu saja, nenek moyangmu tidak akan bisa tenang melihatmu seperti ini. Lagi pula, Nyonya Zimmer telah memintamu untuk meninggalkan mandi. Kapan Anda berencana untuk bercerai? Apakah Anda ingin saya mengirim Anda ke sana sekarang? Kevin dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan. Dia hanya menantu yang masih hidup. Pecundang. Bagaimana dia bisa menampilkan pertunjukan seperti itu di depanku? Mandi menggigit bibirnya sedikit dan berkata pelan, Kevin, tolong lepaskan sekarang, kami. Kevin tersenyum tipis dan menyela Mandi. Dia kemudian menatap Harvey dan berkata, Tuan York, aku tidak akan marah padamu hari ini demi Mandi. Jika tidak, aku akan meminta seseorang untuk memukulmu dengan keras dan mematahkan kakimu karena amarahku. Setelah itu, dia melirik supervisor di sampingnya dan berkata dengan dingin, untuk apa dia datang ke sini? Apakah dia mengatakan sesuatu tentang itu? Pengawas itu berkata dengan lembut, dia datang untuk membeli mobil. Dia memperhatikan Porsche Panamera. Saat dia berbicara tentang itu, dia dipenuhi dengan penghinaan rendah. Mungkinkah ada orang seperti ini? Dia menjalani hidupnya, mempermainkan orang lain. Dia pikir dia siapa? Mengapa dia tidak di rumah melakukan pekerjaan rumah dengan patuh? Mengapa dia datang ke sini dan bertingkah seolah dia ingin membeli mobil sport? Porsche Panamera. Kevin geli. Mobil ini tidak mahal. Infus hanya sedikit lebih dari $300.000. Bisakah Anda membelinya? Anda bahkan memperhatikan Porsche. Ini lucu. Saya mendengar bahwa Anda hanya memiliki $15 sebagai uang saku Anda setiap hari. Tentu saja, Anda harus menghemat hingga $300.000 dengan menggunakan 1 tahun penuh. Bukan? Kevin tertawa terbahak-bahak. Saat mereka berbicara, mereka melihat seorang gadis menawan dan imut memasuki tempat itu. Anehnya, itu ternyata sahabat Mandi Angle. Dia ingin menyatukan Kevin dan Mandi, jadi wajar saja dia pergi ke sana. Hai! Dia melambai pada Mandi dari jauh. Ketika dia sampai di pintu, dia segera melihat Harvey sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi. Dia dipenuhi dengan rasa jijik. Setelah itu, dia berkata, Mandi, mengapa ini sia-sia di sini?